Oke. Kalau ngomongin Iran, pasti yang langsung kebayang konflik panas sama Amerika atau ketegangan di Timur Tengah kan? Tapi Sobat Global, Iran itu jauh lebih dalam dari sekedar berita perang loh. Ini adalah negara di mana agama dan politik nggak cuma bersalaman, tapi tinggal di satu atap yang sama. Bener banget nih. Bayangin sebuah negara yang punya presiden, tapi ada orang lain yang lebih tinggi jabatannya dan nggak bisa diganggu-gugat. Unik, rumit, tapi keren buat dipelajari. Nah, hari ini kita bertiga akan ajak kalian deep dive buat kenalan lebih dekat lagi dengan Republik Islam Iran. Mulai dari sejarah revolusi yang berdarah-darah, gimana sistem pemerintahan bekerja, budaya yang kaya, sampai alasan kenapa sih mereka hobi banget adu mekanik sama Amerika. So, Bama Hambrah Bashid guys. Oke Sobat Global, kalau kita mundur jauh ke belakang, Iran dulunya dikenal sebagai Persia, salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban Persia sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan pernah menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Namun, bentuk negara Iran yang sekarang tidak langsung seperti ini. Sebelum tahun 1979, Iran itu dipimpin sama seorang raja yang disebut Shah Reza Pahlavi dengan sistem monarki. Beliau ini pro barat banget, pengen Iran jadi negara modern ala Eropa. Tapi masalahnya, dia dianggap terlalu otoriter dan pelan-pelan malah menghapus nilai-nilai Islam di sana. Rakyat mulai gerah nih, ekonomi semakin sulit dan ketimpangan pun semakin tinggi. Yang pada akhirnya, tahun 1979, meledaklah revolusi Islam Iran. Tokoh kuncinya adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini. Syah Iran pun lari ke luar negeri, dan sejak saat itu, Iran berubah total dari kerajaan atau monarki menjadi Republik Islam. Inilah titik balik paling bersejarah. Mereka nggak mau menggunakan sistem demokrasi murni ala barat, tapi juga nggak mau menggunakan kerajaan. Mereka menciptakan sistem sendiri yang disebut dengan wilayatul faqih, yaitu negara harus dipimpin atau diawasi oleh ulama yang paling paham soal hukum. Nah Sobat Global, disinilah letak keunikan Iran. Setelah revolusi, sistemnya jadi seperti dua wajah. Ada sisi religius dan ada juga sisi demokratis. Posisi tertinggi di Iran disebut pemimpin tertinggi atau rahbar, atau disebut juga sebagai supreme leader. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, lalu dilanjutkan oleh Ali Khamenei. Dalam perkembangan terbaru, posisi ini kini dipegang oleh Mojtaba Khamenei yang ditunjuk oleh Majelis Ahli pada Maret 2026 setelah wafat ayahnya Ali Khamenei akibat serangan udara di Teheran pada akhir Februari tahun 2026 lalu. Namun, perubahan ini masih tergolong baru dan terjadi di tengah situasi politik yang belum sepenuhnya stabil. Sobat Global harus paham nih, pemimpin tertinggi ini punya kendali penuh atas militer, media negara, sampai urusan luar negeri. Beliau yang nentuin siapa yang boleh maju jadi presiden. Jadi kalau di game, dia ini final bosnya, pemegang keputusan terakhir. Tapi Iran juga punya presiden loh. Nah, saat ini jabatan presiden Iran dipegang oleh Masoud Pezeshkian yang dilantik pada tahun 2024 sebagai Presiden Republik Islam Iran ke-9 dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun. Secara umum, Iran juga memiliki 3 lembaga utama, yaitu eksekutif yang dipimpin oleh presiden, legislatif yaitu parlemen atau majelis yang beranggotakan sekitar 290 orang yang bertugas membuat undang-undang, serta yudikatif yang dipimpin oleh kepala kehakiman yang diangkat oleh pemimpin tertinggi. Tapi yang membedakan, presiden bukan penguasa tertinggi karena
di atasnya masih ada pemimpin tertinggi yang punya kendali penuh terhadap arah negara. Selain itu, Iran juga memiliki lembaga tambahan seperti Guardian Council yang mengawasi undang-undang agar sesuai dengan ajaran Islam, dan Assembly of Experts yang berperan memilih serta bisa memberhentikan pemimpin tertinggi. Jadi, meskipun strukturnya terlihat seperti negara modern, Iran tetap dikendalikan oleh sistem keagamaan yang kuat. Inilah yang membuatnya unik, perpaduan antara politik dan agama. Pindah ke sisi politik dan budaya, Iran itu sangat vokal soal kemandirian. Mereka nggak mau didikte siapapun. Kehidupan politik Iran dikenal cukup ketat. Tidak semua orang bisa ikut pemilu karena harus lolos seleksi dari Dewan Penjaga. Tapi kalau soal budaya, Iran itu indah banget. Mereka adalah pewaris peradaban Persia. Karpetnya, puisinya, sampai arsitekturnya itu kelas dunia. Mayoritas penduduknya menganut Islam Syiah yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, aturan sosial, hingga nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakatnya. Tapi Sobat Global, kenapa sih Iran dan Amerika sering bersitegang? Ternyata akar masalahnya panjang. Sejak krisis Sandra tahun 1979, hubungan kedua antara negara ini sudah putus. Ditambah lagi Amerika Serikat menentang program nuklir Iran karena dikhawatirkan bisa menjadi senjata. Sehingga menyatukan sanksi ekonomi berat yang membuat Iran kesulitan berdagang. Ketegangan juga makin meningkat setelah tewasnya Qasim Soleimani pada tahun 2020. Ia adalah jenderal tertinggi di Iran, sekaligus komandan pasukan Quds dari Garda Revolusi yang berperan besar dalam operasi militer di luar negeri. Soleimani tewas dalam serangan drone militer Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak. Peristiwa ini membuat hubungan Iran dan Amerika Serikat memanas karena Iran menganggapnya sebagai tindakan agresi langsung terhadap negaranya. Konflik terbaru di tahun 2026 ini makin panas Sobat Global. Dimulai dari serangan udara besar-besaran Amerika Serikat dan sekutunya ke Iran pada akhir Februari 2026 yang menargetkan fasilitas militer, program nuklir, hingga pemimpin negara. Akibatnya, terjadi pergantian kepemimpinan dan kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil. Iran tentu tidak diam. Iran pun membalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai negara, termasuk pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Bahkan, Iran sempat menutup Selat Hormuz yang berdampak pada perdagangan global, terutama minyak. Sampai sekarang, konflik ini belum benar-benar selesai. Memang sempat ada gencatan senjata, tapi masih sementara. Ketegangan tetap terjadi mulai dari blokade laut, aksi balasan, hingga negosiasi damai yang belum mencapai kesepakatan. Secara global, konflik ini berdampak besar, dari kenaikan harga minyak sampai gangguan ekonomi dunia. Jadi, kondisi masih tegang dan belum stabil. Makanya, konflik ini bukan soal perang biasa, tapi juga soal kekuasaan, ideologi, dan pengaruh di dunia. Nah, sebagai penutup, mari kita bandingkan dengan rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Bedanya jauh nggak sih? Jelas beda, Sobat Global. Kalau dilihat dari dasar negaranya, Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan Pancasila. Artinya kita bukan negara agama, tapi tetap menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sedangkan Iran merupakan negara dengan sistem republik Islam yang mengajarkan ajaran Islam, khususnya mazhab Syiah. Sebagai dasar pemerintah, perbedaan juga terlihat dari pemimpinnya. Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara di Iran, Presiden ini memang dipilih rakyat, tapi bukan pemegang kekuasaan tertinggi karena di atasnya ada pemimpin tertinggi yang memiliki kendali lebih besar. Dari sisi lembaga pengawas juga berbeda. Indonesia memiliki DPR dan MPR sebagai penyeimbang kekuasaan presiden melalui sistem check and balance. Sedangkan di Iran, ada majelis ahli yang beranggotakan ulama dan berwenang memilih bahkan memberhentikan pemimpin tertinggi. Jadi dari perbandingan ini, terlihat meskipun sama-sama berbentuk republik dan memiliki penduduk Islam yang besar,
Iran dan Indonesia memiliki cara berbeda dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, dari semua pembahasan tadi, bisa kita menarik satu hal yang paling penting, bahwa setiap negara memiliki cara sendiri dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan nilai masyarakatnya. Secara sederhana, Iran menggunakan sistem Republik Islam, menggabungkan demokrasi dan teokrasi. Sementara Indonesia menggunakan sistem presidensial. Tidak ada yang bisa langsung dikatakan benar atau salah, karena setiap sistem lahir dari kebutuhan masing-masing negara. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut mampu menstabilkan, mensejahterakan rakyat, dan menciptakan keadilan. Jadi itu Sobat Global penjelasan kita mengenai Iran. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bikin kita semua jadi lebih paham gimana dunia itu bekerja dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Dan pastinya ini bukan ngebandingin mana yang benar atau yang salah ya, tapi buat kita sama-sama belajar untuk memahami perbedaan. Oke Sobat Global, mamnun, semoga bermanfaat ya. Ba'dan dinamit. Sistem check and balance. Balance? Manusia. Itu bisa bahasa Inggris. Ya bisa bahasa Inggris. Iren. Kan berdagang. Rek mana? Ya, tapi